Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir masih mempersamakan Tuhannya dengan yang lain. Catatan, pada kalimat ini didahulukan menyebutkan kata gelap dan kata terang. Oleh karena benda-benda alam mulanya terdiri dari kabut yang gelap, kemudian baru diciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang terang. Yang kedua, ayat ini sebagai bantahan terhadap kepercayaan kaum Majusi atau agama Persia kuno, penyembah matahari dan api, pengikut Zoroaster, yang berpendapat bahwa Tuhan ada dua, yakni Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan gelap gulita yang menciptakan kejahatan. Dialah yang menciptakanmu dari tanah liat, kemudian Dia menentukan satu ajal untuk kematianmu dan satu ajal lagi yang hanya diketahui olehnya, namun kamu masih meragukannya juga. Catatan, maksudnya tanah bercampur air, lebih banyak tanahnya daripada airnya. Yang kedua, Allah telah menetapkan dua ajal atau batas waktu bagi hambanya. Pertama, ajal batas waktu bagi kehidupan setiap individu yang akan berakhir dengan kematian masing-masing. Yang kedua, ajal batas waktu membangkitkan mereka setelah mati seluruhnya untuk hidup kembali di alam lain, dan itu dimulai dengan kiamat, akhirnya umur dunia. Yang ketiga, berakhirnya umur dunia atau kiamat ini tidak seorang pun yang mengetahuinya, walaupun malaikat atau rasul sekalipun, kecuali Allah. Andai kata seseorang dengan akal dan ilmu yang ada padanya hendak mencoba-coba mengadakan riset ilmiah sehubungan dengan proses kiamat itu, maka usahanya itu tidak akan membawa hasil apa-apa, sebab kiamat itu akan diawali oleh suatu malapetaka dahsyat di mana alam dunia dan tata surya akan hancur seluruhnya, sedangkan si pembuat riset akan terlibat secara total dalam kehancuran itu sebelum usahanya menunjukkan hasil. Dan dialah Allah yang wajib disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui juga apa-apa yang kamu usahakan. Dan ayat apapun yang datang kepada mereka di antara sekian banyaknya ayat-ayat Tuhannya, mereka senantiasa berpaling daripadanya. Catatan, yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam alam semesta dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar-benar telah mendustakan agama yang hak ketika dibawa Rasul kepadanya. Kelak akan sampai juga kepadanya berita-berita mengenai hal-hal yang mereka perolok-olokkan itu.
Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyaknya angkatan yang telah kami musnahkan sebelum mereka? Padahal angkatan itu telah kami perkuat kedudukannya di muka bumi. Kedudukan kuat seperti itu belum pernah kami berikan kepadamu. Kami turunkan hujan di atas kawasan mereka bagai dicurahkan dari langit. Lalu kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah perkampungan yang mereka bangun di tepinya. Namun kami musnahkan mereka karena dosa-dosanya. Lalu kami ciptakan angkatan lain sesudah kemusnahannya. Catatan, di antara dosa yang mereka perbuat, pertama mengingkari Rasul, sombong dan congkak. Kedua, tidak mensyukuri nikmat. Kalaupun kami turunkan sebuah kitab dari langit untukmu yang ditulis di atas kertas, mereka saksikan dengan mata kepala ketika turunnya, dan mereka jamah dengan tangannya setelah sampai di bumi. Orang-orang kafir itu masih juga akan berkata, ini hanyalah sihir belaka. Mereka mengusulkan, mengapa tidak diturunkan malaikat dari langit yang akan memberi peringatan bersama-sama dengan Muhammad? Kalau kami turunkan malaikat sebagaimana yang mereka sarankan, itu berarti ditetapkannya hukuman untuk memusnahkan mereka. Kemudian mereka tidak diberi tangguh lagi. Catatan, maksudnya selain malaikat itu akan bekerja sama dengan Rasul dalam memberi peringatan, juga supaya malaikat itu menerapkan bahwa Muhammad itu memang seorang Rasul. Kalimat sisipan berasal dari surat Al-Furqan ayat 7. Dan sekiranya kami menjadikan Rasul itu dari makhluk malaikat, tentu kami jadikan ia berbentuk manusia laki-laki. Dengan begitu kami akan membingungkan mereka sebagaimana mereka sekarang dalam kebingungan. Catatan, kalau Tuhan mengutus seorang malaikat kepada mereka sebagai Rasul, tentu Tuhan mengutusnya berbentuk seorang manusia supaya mereka dapat melihat rupanya dan mendengar ucapannya. Dengan begitu mereka akan berkata, ini bukan malaikat, hanya manusia seperti kami juga. Sebab yang mereka lihat adalah makhluk yang berbentuk manusia dengan segala identitasnya. Mereka tetap bingung dan akan menuntut terus-menerus supaya diutus seorang malaikat sebagai Rasul, sekalipun kehendak mereka sudah dipenuhi. Kebingungan mereka tidak akan ada ujungnya, bagai menghasta kain sarung. Para rasul yang sebelum kamu telah diejek, maka berlakulah siksa terhadap mereka yang mengejek itu sebagai pembalasan terhadap ejekan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 10. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.